وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, ketika kita sudah tahu pagi itu kemudian berkah, maka kita masuk di standar keuntungan dalam berdagang. Jadi kalau kita bisnis, untungnya gimana sih gitu? Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, ditanya mengenai standar keuntungan syar'i dalam berdagang. Kemudian bolehkah seorang membeli barang harga 50 rial dijual 80 rial? Ya, beli baju 50.000 jual 80.000, berarti untung berapa ini? Berapa enggak? Realnya rasa mbok gagas 50 ning 80, berarti kan selisih 30. 30 kalau dari 50 ini berarti 60. Jadi keuntungan 60%. Tuh. Beliau rahimahullah menjawab, perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan dalam syariat. Jadi ngambil keuntungan 100% boleh, hukum asalnya loh ya. Keuntungan bisa sama saja, keuntungan bisa saja banyak, bisa pula dikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui akan hal itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian. Namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga tersebut, enggak masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang ada di pasaran. Adapun jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesuka-sukanya. Walau dengan keuntungan 30% silakan, 50% silakan, dan seterusnya. Ini jika barang tersebut nggak ada harga standar. Contoh, ya, contoh beras misal gitu. Standarnya di pasaran misal 10.000 gitu. Maka kamu nggak boleh jual 20.000. Ya, jadi kalau kamu jual beras ya paling enggak ya di atas-atasnya itulah maksimal 11.000. Tapi kalau yang kamu jual, kemarin saya ngobrol sama pengusaha, jadi ada alat buat nyetak besi-besi yang udah dicor. Besi-besi yang dicairkan itu harus dicetak. Nah, dia punya alatnya. Nah, terus dia jual spare part-nya. Orang kan nggak tahu harga spare part-nya berapa. Yang penting mereka tahunya alat saya bisa jalan. Nah, artinya kalau kemudian dia beli, misal spare part itu satu bijinya misal 1 juta, dia jual di sini 3 juta, nggak ada standarnya di sini harganya, ya sah aja. Ya. Tapi kalau spare part itu di sini dikenal orang, barang ini nih harganya di sini cuma sudah 500. Jadi dia nggak bisa jual 2 juta. Ya, maka yang harus kita pahami adalah harga standarnya ada enggak itu. Kayak beras, minyak goreng itu kan sudah ada standarnya, maka kita nggak boleh kemudian mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, syariat tidak menetapkan besaran keuntungan bagi si pedagang, akan tetapi seorang mukmin hendaklah memudahkan saudaranya. Ya, apalagi urusan-urusan bahan pokok, udah tahu nih yang datang orang kelihatan susah, malah digawe mahal, dipersulit, kesian. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan dikit, kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah dan naik harganya, karena sedikit pasokan ada sebabnya, maka ini juga nggak apa-apa. Oh, beras harga pasarnya 10.000, tapi ternyata emang di masyarakat di pasar, di mana-mana kosong, petaninya juga nggak bisa nanem karena ada wereng gitu. Akhirnya naik dari 25.000, berarti harga pasarnya naik 25.000 itu, bukan kita mau ngambil untung banyak-banyak, enggak, tapi lebih kepada emang harga pasarnya naik gitu. Kalau udah naik ya sudah, berarti itu harga pasar yang baru. Adapun jika seorang pedagang melabui orang yang tidak berdaya apa-apa itu, atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga terlalu tinggi, maka itu nggak boleh. Kadang tuh ada orang lugu, ini harga berapa? 11 juta. Oh ya udah, ini duitnya. Kaya tapi lugu gitu. Nah, ini nggak boleh kita manfaatkan kesempatan seperti itu. Ya. Sama halnya dengan gini, tetangga kita jual rumah karena dia butuh duit buat suaminya. Rumahnya pasarnya 200 juta. Terus karena dia butuh duit, udah 100 juta aja. Terus kamu, iya. Gitu. Nah, ini secara jual belinya mungkin sah gitu. Tapi di situ ada sisi-sisi di mana kemudian kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, orang lain baru susah kemudian kita manfaatkan dan seterusnya. Wallahu taala.
Maka hendaknya ia menetapkan harga dengan harga standar seperti yang orang-orang jual. Kecuali jika ia menjual dengan, ia katakan bahwa standar harga demikian dan demikian, sedangkan ia jual dengan harga seperti ini, maka seperti itu tidaklah masalah, asalkan ia telah menjelaskan sesuai realita atau karena alasan pasar yang jauh. Ketika ia naikkan harga seperti itu dan ia sudah jelaskan, ya maka itulah bisa disebut sebagai alasannya yang diterima. Maka bagi setiap pedagang selayaknya mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW berdoa agar memudahkan saudaranya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati seorang yang kemudian samhan idza ba'a. Dia memudahkan ketika menjual barangnya. Wa idashtara, dan kemudian memudahkan ketika membeli barang. Wa idaqtada, dan memudahkan, wa idaqtado, memudahkan ketika dia nyaur utang. Ya, wayang bayar utang bayar, dodolan itu gampang ke. Ini kalau saya minta plastik boleh nggak? Boleh gitu. Ini kalau saya coba dulu boleh nggak? Boleh. Ini kalau saya ukur dulu sama anak saya yang di rumah boleh nggak? Nanti kalau nggak muat nanti saya balikin lagi. Boleh. Oh, itu pedagang yang luar biasa. Beli juga nggak aneh-aneh gitu. Ini Anda nggak yang model kayak gini? Oh nggak ada. Kalau yang kayak gini nggak ada. Oh iya, yos yang ada aja wes, gitu loh. Pembeli-pembeli yang santai, penjual-penjual yang nyantai, yang slow, yang transaksinya nyenengkan gitu kan. Nah, inilah di Nabi SAW mendoakan rahimallahu, semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan meneh nih. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.